Halo sahabat Manuskrip Papua, Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran YouTube Manuskrip Papua. Kalau buat Prabowo itu kan semakin banyak sawit ditanam, semakin cuan, ya gitu. Hari ini kita bicara tentang Prabowo mau merangsak buka sawit di Papua. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Prabowo dengan semangat 45, semangat perjuangan akan terus merangsak pembukaan lahan sawit dan merusak hutan itu. Papua dan Kalimantan udah hancur ya, saudara ya. Maka ya udah kelar Indonesia. Ya, ini teman-teman, mari kita kritisi untuk membangun, bukan untuk menjelekkan negara. Bagaimana mengubah ini Pak Teddy? Susah. Tidak akan bisa kecuali Indonesia itu pecah menjadi negara bagian. Saya nggak menyalahkan Pak Prabowo buka ladang sawit itu. Tapi apakah dia berkontribusi? Itu Sumatera itu bukit barisan loh. Kak, Ya, saya boleh seperti- kasih contoh dulu ya. Menteri Perhubungan itu tidak setuju bangun WUS. Mengapa Prabowo maksa ingin buka Papua, saudara? Karena Prabowo bekerjasama dengan berbagai macam oligarki. Nah sekarang kalau rakyat Papua yang ingin merdeka gitu ya, kan saya bilang ini satu baris pepatah ini bisa kena buat dua-duanya. Bagaimana menanggapinya gitu. Prabowo nggak bisa melarang. Kalau melarang Prabowo bisa digoyang terus. Dasarnya ideologinya ideologi kadrun. Saya tuh belum percaya 100%. Coba Prabowo dan pemerintah dulu, Pak. Akses Islamisasi, coba itu tidak ada. Tentunya kita akan ada sukacita. Percaya enggak? Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Mengucapkan selamat hari Natal itu haram hukumnya. Kepada saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air, saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal bersama keluarga serta orang-orang terkasih dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Selamat hari Natal ya. Maka sesuai dengan hadis tadi, Anda udah keluar dari umat Rasulullah SAW. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani. Tapi kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, maka Anda termasuk dari bagian mereka. Saya tidak takut pindah agama hanya karena mengucapkan selamat hari Natal. Selamat itu berarti kita menyetujui, membenarkan, meridoi dari apa yang kita ucapkan. Terus apa Natal? Natal itu adalah hari lahir Tuhan umat Kristen. Ketika Anda mengucapkan selamat hari Natal, maka akidah Anda sudah tergelincir. Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah. Orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Tidak boleh seorang mengatakan selamat hari Natal kepada Nasrani. Tidak boleh, hukumnya haram. Bila seseorang mengucapkan selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Hari ini kita bicara tentang Prabowo mau merangsak buka sawit di Papua. Setelah bencana di Sumatera yang luar biasa, di Jawa, di Sukabumi, di Jember, di Bali, bentar lagi Kalimantan dan Papua akan terkena bencana yang luar biasa. Jadi Papua itu punya otonomi khusus, Otsus. Otsus itu dia memberikan kewenangan politik dan hukum untuk melindungi tanah dan hak wilayah orang asli Papua, OAB gitu. Jadi seharusnya tuh pejabat Papua harus menggunakan kewenangan undang-undang Otsus itu. Dalam hal ini tuh menggunakan kewenangan tersebut untuk terbitkan peraturan daerah khusus atau Perdasus. Jadi Perdasus itu dia fungsinya untuk melarang konservasi hutan alam, yang mana menjadi hutan alam itu menjadi lahan monokultur. Jadi kita harus ingat bahwa tindakan itu bukan tindakan sembarangan, melainkan bentuk tanggung jawab politik untuk melindungi hak wilayah masyarakat tanah dan lingkungan yang ada di tanah Papua. Seperti itu. Jadi
Ya kita tuh jangan hanya berhenti di kampanye-kampanye saja. Kemarin kampanye saya anak adat, anak muda, tapi sekarang kita buktikan bahwa kita harus benar-benar melindungi hutan adat yang ada di Tanah Papua. Jadi pejabat Papua harus membuktikan posisi politiknya. Apakah benar-benar Anda itu sebagai anak adat yang menjaga tanah dan hutan lindung atau sekedar administrator yang membiarkan tanah Papua itu ya menjadi tanah yang daram itu nanti akan kacau nanti gitu. Jadi Papua ini harus kita lindungi, jangan sampai hutan itu hanya demi kepentingan segelintir elit ekonominya. Jadi pilihan ini bukan hanya sekedar soal kebijakan, tetapi soal keberpihakan dan masa depan untuk tanah Papua itu sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Ya, saudara ya, luar biasa. Dan Prabowo dengan semangat 45, semangat perjuangan akan terus merangsak pembukaan lahan sawit dan merusak hutan tropis paru-paru dunia yang tersisa di Asia, yaitu Papua dan Kalimantan. Kalimantan udah hancur ya, saudara ya. Karena tinggal Papua. Kalimantan ini cuma tinggal tunggu hari H aja nih. Ya, maka ya udah kelar Indonesia. Mengapa Prabowo sedemikian nekat dan ingin memaksa bikin Papua supaya Papuanya hutannya dihancurkan? Itu dari zaman Jokowi ya. Sama Prabowo langsung ditandaskan, kita buka sekalian Papua, habiskan semua hutannya, kita tanami dengan hutan sawit. Waduh, luar biasa. Dan semakin mengerikan ya, dan ketika Prabowo menolak bantuan internasional untuk bencana di Aceh, kemarin kita bahas ya, ditolak, nggak mau terima ya. Apakah sedemikian gobloknya Prabowo atau pintar? Nah, mari kita bahas. Prabowo ini pintar atau goblok, saudara? Ketika dia maksa membuka Papua, saudara. Kenapa Papua mau dibuka sama Prabowo? Nekat. Ya, Anda pernah kepikir nggak seperti yang saya pikir? Apakah Anda memikirkan saya pikirkan? Pertanyaannya kan, ya kan? Apakah Anda memikirkan saya pikirkan? Nah, ini perlu kecerdasan ya. Ini perlu kecerdasan. Mengapa Prabowo maksa saudara buka Papua? Ketika bencana di Sumatera bertubi-tubi, kenapa Prabowo menolak bantuan asing, saudara? Ya, coba dipikirkan, direnungkan. Ya, kalau saya kasih clue-nya begini. Ketika bencana di Sumatera, siapakah pelakunya, saudara? Para pengusaha, ya, semua dan pemerintah. Pelaku bencana itu adalah pengusaha dan pemerintah. Lalu kalau asing sampai masuk membantu bencana, kan seharusnya yang bertanggung jawab atas korban-korban ini dan menolong korban-korban ini adalah para pengusaha perkebunan, ya kan, bukannya asing, ya kan. Tetapi masalahnya sampai hari ini tidak bergeming orang-orang ini, para pengusaha ini, dan Prabowo memaksa dan tidak mau terima bantuan dari asing. Dua hal. Satu, kalau sampai asing masuk, jadi bencana nasional dan mengizinkan asing masuk, maka wah ini Prabowo pasti dilengsarkan. Ya, Prabowo akan digempur jadi bulan-bulanan media internasional. Makanya nggak boleh masuk bencana, ditolak semua. Yang kedua, Prabowo ingin memaksa para pengusaha ini untuk bertanggung jawab. Tapi kan nggak mau tanggung jawab, dipaksa sekalian. Biar rakyat yang berontak, kalau perlu hutan sawitnya dibakar semua sama rakyat. Ya, karena jumlah plasma ini hanya kecil. Perkebunan inti itulah yang jadi masalah. Ya. Kedua, mengapa Prabowo maksa ingin buka Papua, saudara? Satu, karena Prabowo ya tidak bisa mengatakan tidak kepada para oligarki yang tadi Pak Teddy sering disebut oligarki. Prabowo nggak bisa karena Prabowo bekerjasama dengan berbagai macam oligarki, ya, dari grup ini, grup itu, ya. Maka Prabowo nggak bisa melarang. Kalau melarang Prabowo bisa digoyang terus, nggak kelar-kelar. Jadi yang dilakukan Prabowo adalah apa? Dorong sekalian, buka sekalian. Biar apa, saudara? Biar pada demo, biar pada ruwet rakyatnya. Ya, makanya Anda rakyat harus bergerak tuh. Ya, untuk tolak habis-habisan, sehingga yang menolak pembukaan lahan sawit itu nanti bukan Prabowo tapi rakyat. Lalu Prabowo akan tawarkan, oke, kita tetap buka bagaimana? Maka para pengusaha bilang nggak berani. Kenapa? Kalau Prabowo yang stop, maka Prabowo akan diboikot.
Dan itu kan lebih bahaya lagi, goncang pemerintahan Indonesia dengan goyang. Karena Prabowo naik berdasarkan berbagai macam deal politik. Ya, kalau bukan Prabowo, saudara, kemarin euronya 19.000, dolarnya 18.000, udah kolaps Indonesia. Sudah demo bunuh-bunuhan tuh. Tapi karena semua dikasih makan sama Prabowo. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sampai kapan? Ya sampai kalian menyadari bahwa kalian butuh Israel. Ya, kalian butuh uang. Setamak-tamaknya ya. Ini benar-benar aku sekali ya. Hutannya Papua pun mau dirusak lagi kan, ini kan. Mau dirusak, mau diganti dengan hutan sawit. Yang di Kalimantan udah rusak, udah tinggal tunggu hari H saja. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kena bencana semua. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya kalau saya mah tinggal tepuk tangan aja di luar kan, manas-manasin kalian semua. Apalagi kalian goblok, lagi kere malah bangun 10 miliar, rumah 10 miliar buat orang Batak satu itu, saudara ya. Kan kalian goblok memang. Coba lihat, kalau Joseph Paulus sang Nabi 26, Nabi kentir katanya, ya kan, compong, cabul, apalagi perkataannya jorok, apa segala macam. Penipu segala macam, tapi Nabi 26 kumpulkan uang ya untuk beli hadiah Natal buat anak-anak kalian yang miskin ya, untuk bantu korban bencana, kumpulkan uang untuk supaya kita semua tetap makan, bukan buat beli rumah. Nabi 26 sendiri rumahnya masih kontrak, saudara ya, masih kontrak kami, dan tapi kita kumpulkan 40 miliar untuk membantu saudara-saudara kita supaya jangan ada yang miskin di tengah kita. Apalagi menjelang Natal banyak yang di PHK. Ya, ketika sekte Belangkon mengumpulkan uang untuk membeli rumah pribadinya, maka Nabi 26 dalam segala kekurangannya ya mengumpulkan uang untuk membelikan kalian sepatu ya, tas, tumbler yang bagus. Oke, luar biasa. Kalau Yesus yang kamu mengajarkan membeli rumah 10M di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah begitu rupa orang-orang miskin di Indonesia di PHK, sampai nggak bisa beli sepatu buat anaknya, nggak bisa bayar sekolah, sampai rumah kontrakannya diusir dari rumah kontrakannya, tapi kamu disuruh oleh Yesus disuruh mengumpulkan 10M untuk membeli rumah buat satu orang saja. Saya bilang, Yesus bangsat anjing tai itu Yesus saya tuh. Ya, kutukin aja itu Yesus saya tuh, bangsat anjing tai itu Yesus edan itu. Mendingan kamu jadi pengikut setan ini nih, yang memberi makan, yang ngasih ngasih makan ya, bayarin kontrakannya kalian ya, ngasih sepatu tas buat anak-anak kalian ya. Mendingan kalian ikut iblis ini, Nabi 26 ya, pengikut Tuhan Yesus yang benar. Kalau Yesus yang sono itu pasti iblis bangsa tai, saudara. Karena apa? Di tengah bencana dia malah mengumpulkan uang 10M buat beli rumahnya sendiri ya. Dan ketika ada orang minta tolong nggak ditolong, saudara. Pasti Yesusnya Yesus bangsat, pasti Yesusnya Yesus tai, pasti Yesusnya Yesus kontol, saudara. Ya, pasti Yesusnya Yesus jembut itu, saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus saya, ya Tuhan Yesus yang saya sembah, memerintahkan saya untuk nolong kalian. Kumpulkan uang, bagikan untuk orang miskin, untuk orang yang berkekurangan, untuk orang yang kena bencana, bayari kontrakan mereka karena mereka lagi di PHK, bayari semua, belikan sepatu, belikan tas. Ya, karena mereka semua lagi kekurangan. Itulah Tuhan Yesusnya saya, saudara. Kalau Yesusnya si Edis itu Yesus tai, Yesus bangsat, Yesus jembut, saudara ya. Yesus bangsat, Yesus tai, saudara ya. Karena ngajari Anda untuk beli rumah buat satu orang saja, ya. Itu Anda boleh bandingkan saja, saudara. Saya memang mulutnya comberan, ya. Dan kalian kalau tidak suka nggak usah di sini, ya, saudara ya. Kalian nggak nyumbang juga nggak usah di sini. Kalian nggak nyumbang aja, kebanyakan bacot kamu. Ya, gua tampakin satu-satu ntar kamu. Sombong, iya memang saya sombong. Ya, si sombong inilah yang ngasih makan kalian kan setiap hari kan. Nah, si sombong inilah. Ya, jangan ikuti Yesus yang lain. Paulus berkata hati-hati, dia sedang memberitakan Yesus yang lain, saudara ya. Hati-hati, saudara. Yesus yang benar adalah Yesus yang memberi makan orang miskin. Yesus yang tidak punya rumah, tapi dia memberi banyak sekali pertolongan bagi rakyat miskin, saudara. Itu Yesus yang benar. Kalau Yesus bangsat, itu adalah Yesus yang suruh beli kamu rumah pribadi 10M dan tidak peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Oke, itu ya. Silakan, lanjut. Oke, ini Pak Teddy dulu aja deh, biar ngomong dulu deh, biar langsung lancar deh. Pak Teddy. Ya, shalom teman-teman. Ya. Shalom. Memang menarik ya, saya bicara masih hutan Sumatera. Saya nonton vlog di Indonesia yang pakar-pakar Greenpeace, ya pakar lingkungan, kemudian pemerhati sosial,
itu biasanya ada lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga independen non pemerintah. Kritik-kritik mereka memang make sense, masuk akal semua mereka adopsi di dalam konteks mereka ikuti perkembangan perusakan lingkungan dunia. Nah, mereka juga ambil dari beberapa bagian daripada organisasi PBB masalah lingkungan, baru mereka sampaikan. Ya. Memang literasinya sangat kuat sekali, sangat masuk akal. Nah, baru kontranya dengan pandangan-pandangan pemerintah Indonesia. Ya, yang di satu pihak bagaimana mau reboisasi hutan, mau diperbaikan hutan. Di satu pihak kita lihat pemerintah lebih condong ingin merusak hutan. Ya, seperti pidatonya dia, contoh lah kalau kita ikuti pidato Presiden Prabowo membuka lahan pertanian yang ada di Papua, ya. Dia berapa ribu hektar untuk dibongkar lahan itu dengan dalil swasembada. Macam-macam swasembada pangan lah. Dia bilang swasembada masalah energi lah dalam konteks merusak lingkungan. Ini yang sangat kontradiksi yang teman-teman baru perhatikan. Tapi saya tidak tahu ya, apakah kita juga digiring dengan opini ya atau dengan news. Saya juga tidak mengerti sesampai itu. Begitu juga pikiran saya. Selalu berpikir, apakah ini juga saya bagian dari penggiringan opini seperti itu. Dan pada dasarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu kan kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Ya, kelompok-kelompok ini juga seperti banyak mereka berkunjung ke tempat-tempat bencana, baru mereka live, ya kan? Ya, saya nggak tahu itu juga apakah itu agenda provokatif lain sebagainya. Kadang-kadang pertanyaan saya seperti itu. Ya, artinya kalau kita mau lihat berita mana sebenarnya yang harus kita dengar gitu kan? Itu pertanyaannya bagi kita. Sehingga juga condong saya coba mengambil teori apa Socrates katakan ya. Saya senang ambil filosofinya itu ya. Dia katakan guru hanya menyalurkan yang dia tahu. Tetapi dia bukan pemilik kebenaran. Saya senang itu. Oleh sebab itu apa yang mereka tahu, itu mereka sampaikan. Tetapi guru-guru ini bukan pemilik kebenaran. Ini sebagai filosofi bagi saya sehingga sering bertanya. Kemudian Socrates katakan juga seperti ini. Engkau tahu bukan karena engkau tahu atau hebat, tetapi karena tahu terlebih dahulu daripada orang yang lain. Nah, itu saya selalu pegang kalimat-kalimat seperti itu. Kita tahu sesuatu karena kita tahu daripada orang yang lain. Dan kita tahu sesuatu, seorang guru tahu sesuatu dia sampaikan, tapi dia tidak pemilik kebenaran. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kita, sehingga terjadi kadang-kadang di antara sahabat-sahabatku di sini terjadi miscommunication, saya katakan misunderstanding, misleading dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, dia katakan oleh Pak Paul sekarang, kalau kita beropini tidak apa-apa. Saya juga senang kalau beropini. Opini tentu itu kita mengkonfirmasi informasi yang ada di sana. Bagi saya ya, yang saya dengar baik, Prabowo itu adalah bukan seorang gentleman ya. Bukan seorang gentleman. Yang saya mau mengatakan saya beropini aja. Kalau seandainya saya kepala negara, saya tidak akan menggunakan simbol-simbol negara untuk membantu rakyat. Saya akan menggunakan simbol nasionalisme, simbol rakyat, ya, simbol cinta tanah air. Semua itu disimbolkan seperti itu untuk membantu rakyat. Karena apa? Prabowo ini sudah terakumulasi dengan sistem kapitalis otaknya berpikir. Kemudian kita tahu Prabowo ini punya latar belakang seorang militer. Kemudian kita harus tahu, jangan ditutup, kita lebih open system. Prabowo ini pernah kena sanksi hukum, pelanggaran HAM. Itu ada dikenakan ke predikat dia sendiri. Dia punya latar belakang yang tidak lain tidak bukan akan menggambarkan masa depan kehidupan bangsa. Ya, umpamanya ada yang bertanya, dia bukan latar belakang sipil. Sehingga sekarang dia mempergunakan militer, masuk ke ranah sipil. Ya kan, di dalam kekuasaannya.
Nah, itu ciri-ciri seperti itu. Kemudian apa yang dia sampaikan untuk membangun sekolah rakyat, apa itu? Untuk membangun apa lubuk-lubuk itu bahasa lama, bahasa kampung itu. Bahasa dulu, Pak, bahasa politik dulu. Ya. Kenapa saya mau sampaikan itu bahasa politik bilang, "Oh, bagaimana pendidikan itu masuk ke aduh, itu terlambat itu." Atau mau bikin lumbung-lumbung di desa itu terlambat, cara berpikir too late itu. Apalagi macam-macam dia dikatakan untuk buka lahan untuk tanam sawit. Itu bahasa lain itu bahasa politik busuk saya bilang. Kenapa saya sampaikan ya? Dia pengalaman, sudah pengalaman ke luar negeri. Ya, dia tahu itu. Bagaimana sistem negara-negara lain yang tersistemik akhirnya negara itu walaupun sumber daya alam kurang, tapi dikembangkan dengan sumber daya manusia. Nah, sekarang kita dibodohi dengan kalimat-kalimat itu. Dia tahu bagaimana modernisasi Indonesia tanpa menggunakan lahan pertanian itu, sumber daya alam dengan mempergunakan sumber daya manusia. Tetapi mereka ini pinter-pinter kalau pidato si pejabat-pejabat ini. Mau kakaknya, mau adiknya. Selalu dia gambarkan kenapa ngomong kosong gitu saya bilang. Kenapa Korea Selatan maju? Mereka tidak punya sumber daya alam. Mereka mereka punya apa itu musim itu cuman dingin, tidak ada apa-apa. Kenapa mereka maju? Ini proses pembusukan. Ya. Artinya di sini mau sampaikan you muji-muji negara lain, ini negara saya you eksplorasi alamnya gitu untuk merusak alam. Tidak mengikuti apa yang dilakukan seperti Korea. Korea itu teman-teman, dia menjalar di Amerika usaha kecil dan menengah. Indonesia saya bilang bikin usaha kecil dan menengah UKM itu dia cuma buka di Indonesia, dia buka ke desa-desa kemana-mana. Tapi Korea Selatan lain loh. Anda kemana? Di Southeast, West, di middle-nya Amerika itu hampir semua restoran Cina luar biasa. Yang bikin bubble-bubble itu Korea semua. Ya New York, New Jersey, masif sekali usaha dan kecil menengah mereka itu. Belum itu masih di bidang restoran, belum pariwisata. Nah, ini yang saya maksudkan, negara ini sudah melihat perkembangan-perkembangan di dunia luar sana. Tapi mereka tidak mau mengikuti itu, cara-cara seperti itu. Di Indonesia itu sederhana aja. Si oligarki ini, si elit ini, si politisi semua. Mereka bersama-sama cenderung mengeksplorasi sumber daya alam kita. Mau menghancurkan alam kita. Sering kita teman-teman kemarin sudah diskusi panjang makna daripada oligarki. Tetapi kadang-kadang begitu. Indonesia itu orang-orang pintar, kemampuan mereka mengambil referensi literasi dari luar, mengsugesti kepada rakyat Indonesia supaya apa yang mereka katakan suatu kebenaran. Tetapi itu mereka sendiri yang merusak alam lingkungan. Mengerti teman-teman? Umpamanya kita katakan begini contoh. Ada lembaga keuangan Credit Suisse, tapi Anda buka ya, pada tahun 2017. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan alam nasional. You bayangkan aja itu. Itu suatu penelitian jurnal internasional. Nah, ini disampaikan oleh para intelek kepada negara kita. Tapi negara tidak mau merubah sistem itu. Sudah dikatakan hampir yang merusak. Saya tadi ikut diskusi ya di satu vlog YouTube. Seorang anak muda, dia katakan bahwa lahan-lahan pertanian di Indonesia itu seperti kelapa sawit itu tidak pernah benar-benar menyentuh rakyat Indonesia daripada keuntungan kelapa sawit itu. Baru dia menyasar ke bicara nikel, batu bara. Tidak ada sumbangsi apa untuk rakyat Indonesia. Ini yang perlu dikritis kita bersama. Ya. Oleh sebab itu kadang-kadang saya jujur aja, kita di sini terjadi kesalahpahaman karena teman-teman di Indonesia hari ini banyak pemerhati sosial yang vokal tidak hadir ke permukaan karena ditekan oleh negara. Jangan panggil si toko ini ya, yang berbicara lingkungan. Teman-teman lihat dulu orang-orang ini muncul, sekarang enggak.
Karena ini sudah diancam oleh negara. Begitu juga media-media nasional yang dibayar negara. Jangan terlalu muat ya masalah-masalah itu, masalah-masalah di Sumatera, yang Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Jangan terlalu di-update ke media sosial, di media-media mainstream. Nah, ini yang dilakukan negara sehingga rakyat ini terjadi ah, rakyat ini terjadi apa digiring ke opini yang satu, hal yang saya bilang kepada masyarakat umum itu terjebak gitu. Begini maksudnya terjebak dengan diam-diamnya apa yang terjadi di Aceh. Ah, kita bersyukur sekarang ini ya, dengan kita harus berterima kasih kepada Elon Musk yang dia buka Starlink itu. Udah nggak diblok-blok lagi. Sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kita nggak nonton media nasional yang dibayar negara. Kita sudah tahu apa yang terjadi. Di sini saya bilang ada satu apa itu saya bilang ada satu satu informasi yang sangat berbeda gitu. Ternyata benar-benar masif apa yang terjadi, kerusakan alam yang terjadi di Sumatera sana. Nah, cuma kita bersyukur masih ada teman-teman di sini yang masih membela negara, masih membela negara yang korup. Ya, masih ada, masih banyak itu. Karena hidupnya saya tahu dan negara. Saya cuma ambil sampel teman-teman, jujur aja. Hampir semua pegawai negeri di Indonesia yang dibiayai negara, mau dia militer, mau dia polisi, mau dia mana, BUMN, yang benar-benar hidupnya dibiayai, dia akan membela negara. Walaupun negara sudah mau menghancurkan lingkungan. Karena dia hidup dengan gaji negara. Nah, biasa begitu. Nah, sehingga hilanglah kritis tajam, kritis daripada pejabat-pejabat yang dibayar negara, walaupun hilangnya kritis mereka gitu, karena memang dibiayai oleh negara. Itulah teman-teman. Kadang-kadang di sini kita saya jujur ya, kita harus terbuka, terjadi kesalahpahaman di situ. Ya ini teman-teman, mari kita kritisi. Ya tentunya kita, yang saya udah bilang tadi, ambillah informasi-informasi, baru silakan kita beropini. Ya, tapi opini yang sifatnya, bagi saya ya, sifatnya yang penting kita konstruktif lah, ada progresif lah, untuk membangun, bukan untuk menjelekkan negara, ya, untuk menjelekkan bangsa dan negara kita. Kita hanya mau menegur yang mana saya bilang moral, ya, moral mental daripada pejabat-pejabat negara ini yang berkolaborasi dengan oligarki dan merusak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tentunya kita bicara tentang pertanian, ya, kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya. Ya. Bagi saya selalu teman-teman, dari konteks sejarah, antropologis, ekologis, semua bilang dari semua macam negara kita nggak bisa diperbaiki karena apa itu akumulasi diskusi-diskusi dari zaman Soeharto, si pembela HAM, pembela lingkungan, sama diskusinya hari 20, 30, 40 tahun lalu dengan sekarang ini sama diskusinya. Baru kita hanya bertanya, teman-teman, kita sebenarnya bertanya balik, sebenarnya sistem apa yang menjadi dasar negara kita ini rusak. Karena negara ini rusak karena kita selalu digiring dengan kebohongan, dengan kemunafikan daripada pejabat-pejabat negara kita. Coba Anda dengar itu. Kita digiring selalu dengan kebohongan-kebohongan. Karena yang mendasar rusak sistem negara itu adalah kebohongan. Kebohongan-kebohongan itu mereka memanipulasi di semua bidang. Saya bilang bidang hukum, ya, mereka manipulasi. Bidang politik, mereka manipulasi. Apa aja bisa mereka manipulasi. Hukum bisa mereka hantam dengan uang. Ini suatu sistem negara kita rusak. Baru kedua, ya, beda dengan sejarah perjuangan bangsa, ya, pahlawan-pahlawan kita yang benar-benar cinta kepada tanah air. Sekarang sudah gak ada negarawan kita cinta kepada tanah air. Dia cuma cinta kepada kepada partainya. Dia cuma cinta kepada dirinya sendiri. Coba teman-teman perhatikan di negara kita. Si oligarki itu, si elit-elit politik itu, ya semua teman-teman lihat. Selalu mereka hanya mementingkan diri sendiri, kalau tidak mementingkan daerah mereka sendiri. Coba teman-teman perhatian. Cuma ya, umpamanya ada satu toko itu, umpamanya dia kaya itu.
punya kekayaan luar biasa, diambil dari kekayaan nasional gitu. Nanti dia bangun sendiri. Setelah dia pensiun, dia bangun Jawa Baratnya di kampungnya halamannya sendiri. Coba Anda random orang Sumatera Utara yang kaya-kaya itu. Dia akan bangun bentuk yayasan di Sumatera Utaranya. Nah, coba Anda perhatikan. Gaya-gaya seperti itu. Orang Papua juga sama. Setelah dia rakus, orang Papua Nugini itu mau dia gubernur mau apa. Mendapatkan uang tidak halal. Dia akan bangun Papua. Jarang kita mendengar seorang pejabat nasional dia akan membangun. Dia orang Jawa, dia membangun orang Sulawesi. Ciri-ciri di Indonesia begitu. Sifat itu ke daerahnya luar biasa untuk membangun dari hasil-hasil korupsi itu. Tentunya kita tahu Yusuf Kala itu kalau kaya dia akan bangun ujung pandang, kampungnya sendiri. Dia tidak berpikir nasionalisme. Ini yang kelemahan di negara kita. Ini konteks kelemahan negara kita. Yang kita harus perhatikan seperti itu. Oleh sebab itu saya mau mengatakan di sini tidak ada negarawan kita yang cinta kepada tanahnya. Nasionalisme nggak ada. Mereka lebih condong, saya bilang, kalau diteliti benar-benar sosiologi teliti, dia lebih banyak kepentingan ke partai. Kalau dia terbungkus dengan dia duduk di mana di DPR RI, dia akan terbungkus dengan membangun supaya makmurnya si anggota DPR itu. Mereka berkolaborasi di situ. Ciri-ciri seperti itu, teman-teman. Ya, kalau ada seorang anggota DPR atau pemerintah, dia berkolaborasi dengan oligarki, dia akan kemampuan dia merubah sistem hukum. Sehingga si pengusaha bisa merubah hukum di negara kita dan mendapatkan lahan-lahan yang sebenarnya lahan hutan, jadi lahan pertanian bisa dia dapatkan. Itu ciri-ciri, ya itu yang negara kita tidak maju. Hukum mereka lawan, undang-undang mereka lawan. Tetapi dasarnya dari mana, teman-teman? Yang saya bilang tadi. Ya. Ada benih-benih, ada fondasi-fondasi yang menjadi dasar pemikiran itu. Saya bilang dari dulu ada karena ajaran Islamnya itu. Ajaran doktrinnya Islam itu kalau Anda bantah silakanlah. Saya selalu sampaikan itu. Karena ajaran Al-Qur'annya itu gitu. Karena mereka tidak ada ketakutan. Kita sudah pernah bawa literasi di sini. Seorang Islam yang pakar sejarah, ya, pakar pemerintahan, semua dia punya kepakaran. Baru dia Anda sudah sering dengar orang itu bicara. Ya. Dia bicara seluruh dia, kalau ini takut kepada itu, kalau itu takut kepada ini, kalau takut ini takut. Itu literasi kita harus menguatkan pandangan kita. Dia katakan orang Indonesia tidak ada yang dia takut. Tuhan aja mereka nggak takut. Iya, Tuhan. Udah, setiap di Amerika itu, ya kalau menyumpah itu tangan, kasih di Bible atau apa. Di Indonesia itu sudah di atas kepala itunya. Al-Qurannya disumpah gitu. Setiap kali angkat pejabat sumpah pakai itu. Iya. Saya akan mengabdi, saya akan begini, saya akan begitu. Di atas Al-Quran itu. Tapi masifnya korupsi mereka tidak peduli. Hari ini pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada rasa bela sungkawa gitu. Diukur dengan bela sungkawa itu, dia diukur dengan donasi Menteri Sosial kasih sumbangan 1 miliar. Dari Departemen Sosial, dari ini kasih ini, dari tidak ada ekspresi sedih gitu. Ada orang 1053 orang mati gitu. 1053 orang mati itu dia ukur dengan sumbangan loh. Dia ukur dengan cara membangun. Gila orang mati begitu. Tidak ada rasa prihatin seperti orang yang mati itu seperti hewan, itu aja takaran kita kalau mengukur itu. Bayangkan aja orang mati diukur dengan bansos gitu. Diukur dengan beras. Bukan tidak diukur dengan rasa kemanusiaan gitu. Oleh sebab saya mendoronglah Prabowo, kalau Anda nasionalisme, kalau Anda benar cinta negara kesatuan Republik Indonesia, berdirilah bendera setengah tiang. Atas turut berduka citanya orang 1000-an yang meninggal itu, Pak. Itu baru saya bilang nasionalisme, Pak. Jangan pidato-pidato lagi, Pak. Pidato-pidato buka lahan, buka ini, Pak. Bicara pendidikan, kita sudah terlambat. Bapak bicara pendidikan, saya bilang, tidak akan tepat sasaran, Pak. Kita sudah dapat dari zaman Soeharto. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dari pendekatan. Sudah ada itu, Pak. Tapi diulang-ulang sekarang.
Bapak buka apa sekolah Nusantara nenek moyang lah. Enggak, Bapak mau buka pendidikan apa tekan rusak karena mental negara kita sudah rusak seperti Bapak udah rusak. Ya kan? Orang tahu. Coba Bapak jujur kalau saya orang jujur, Bapak jujur ya. Oh, maaf. Saya sebagai juga seorang pengusaha. Saya ini juga anak mantunya Soeharto. Ya kan? Saya juga punya lahan pertanian kelapa ini, kelapa. Kakak saya juga Jojo Hadikusumo punya bisnis ini, bisnis itu. Ya. Tetapi waktu itu jelaskan aja itu memang lahan-lahan yang bukan lahan-lahan hutan. Saya buka itu untuk peningkatan ini. Kemudian saya bayar pajak kepada negara. Saya kontribusi kepada ini. Tapi maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada lahan pertanian saya, lahan ini saya, lahan apa saya, sebenarnya bukan lahan itu hutan saya akan kembalikan. Itu yang gentleman. Orang yang mengaku kesalahan itu adalah orang gentleman, orang jago itu. Tapi Bapak kalau mau menutupi kejahatan-kejahatan masa lalu, Pak, ya masa depan juga akan rusak seperti itu. Itu saya bilang kemunafikan. Negara kita nggak maju. Apalagi pejabat-pejabat itu, Pak. Hmm. Itu Bapak sering, Pak, itu terjadi. Lebih baik kita, Pak, lebih terbuka. Kalau ingin negara mau maju, ada keterbukaan kepada rakyat Indonesia. Hmm. Kemudian yang bagi saya, Pak, cuma semua ajarkan, Pak. Ya kan? Tolonglah, kalau Bapak ingin membenahi pendidikan nasional, bukan karena Bapak mau mendirikan sekolah baru dan bukan, Pak. Bapak perhatikan kurikulum itu. Kurikulum pendidikan nasional itu. Dari SD, dari kindergarten, ke sekolah basic schoolnya itu, middle school, high school, ke universitas. Itu Bapak lihat itunya, Pak. Kurikulumnya. Jangan kurikulum di negara ini, Pak. Cuma diajarkan tentang moral, tentang apa itu yang diajarkan oleh Islam itu, Pak. Dia lebih kuasai bahasa Arab, Pak. Kuasai bahasa Arab, bicara akhlak, Pak. Itu mereka itu, Pak, di pendidikan cuma itu, Pak. Bicara-bicara bagaimana anak-anak dididik kita di waktu SD itu diajarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Pak. Di dalam kurikulum pendidikan nasional untuk anak-anak SD, Pak, lebih condong kasih belajar bahasa Arab. Ya, Pak, dengar itu, Pak. Rubah, Bapak perintahkan kepada Menteri Pendidikan, perhatikan kurikulum pendidikan itu, Pak. Dan pendidikan nasional itu harus pendidikan yang holistik, Pak. Jangan satu pendidikan lain dikasih kurikulum lain. Yang SMA negeri, semua negeri kurikulumnya paten seperti ini. Di negara kita, Pak, enggak pasti kurikulumnya. Anak-anak di pesantren, Pak, itu coba perhatikan, Pak. Cuma diajarkan kebencian, kemarahan kepada kelompok-kelompok yang unbelievable itu. Bapak coba tanya, benar nggak? Bagaimana negara kita mau maju? Itu trigger nanti, Pak. Nanti Cina-Cina, orang-orang Kristen akan jadi objek pembantaian. Ya, pembantaian dalam konteks bukan fisik, pembantaian dalam bidang birokrasi, pembantaian di dalam sumber daya manusia, ya, pembantaian dalam diskriminasi. Ya, belum lagi, Pak, kalau muncul radikal, barangkali pembantaian dalam mutilasi dan pembunuhan. Cuma Bapaknya buka otak dari dulu. Sekolah TNI tapi buta gitu. Saya bilang orang-orang di Indonesia, saya bilang aja, sekolah semua tapi buta mau melihat keberadaan negara kita. Salah satu ide saya cuma satu. Bikinlah itu kurikulum nasional untuk seluruh. Generalisasi semua SMP, SMA, SD sama itu. Ya kan? Bapak lihat antek-antek menteri Bapak itu sama siapa itu si Amram itu kan, yang Bapak angkat baru-baru ini si Zulkifli yang merusak hutan itu, aliran-aliran dari situ, Pak. Orang-orang juga ini yang cuma nampak ambil uang, dia bangun daerahnya sendiri. Seperti menteri si Amram Sulaiman itu yang pintar itu, menteri terkaya itu. Sekarang dia senang kalau buka lahan, Pak, karena dia dapat proyek. Dari penemuannya racun-racun, itu yang mesti dapat proyek dari situ. Baru dia bangun lagi. Kelompok-kelompoknya berbasis ke mereka, Pak. Kelompok-kelompok ini. Belum lagi yang Bapak jilat itu si Isam
apa itu Isam, apa itu yang pengusaha Kalimantan itu, Pak. Ya mereka begitu, Pak, cuma mengeruk untuk kepentingan mereka, bukan nasional. Itu saya minta kaji kalau bicara pendidikan, kaji ke situ, Pak. Bicara kurikulumnya itu, jangan bicara bangun-bangun sekolah, Pak. Ya Kak, di kampung halaman saya aja Bapak sudah bangun sekolah, SMA Taruna. Ngapain, Pak? Di sana ada SMA, di sana ada SMIA, ada SMA 1, SMA 2, ya. Di sana ada macam-macam sekolah. Mereka sumber dayanya luar biasa. Sekarang dibikin pendidikan apa, Pak? Nepotisme gitu. Oh, you masuk sekolah ini supaya you bisa bisa masuk akabri gitu. Cara-cara begitu tindakan tidak terpuji, seolah-olah Bapak mau merusak sistem pendidikan nasional. SMA yang ada Bapak merusak yang ada, yang sudah apa mainstream ada gitu. Mau buka lagi SMA baru. Tapi masih merusak sistem. Ya satu harapan saya, teman-teman di sini mau setuju atau tidak. Bagi pemahaman saya cuma satu. Perhatikan kurikulum nasional itu menjadi kurikulum bersama. Tidak membedakan dia, sekolah apapun. Kalaupun itu ada Pak, mereka mari Bapak awasi dan jangan diberikan subsidi. Karena pendidikan nasional itu, lembaga pendidikan cuma dihabiskan kepada lembaga-lembaga Islam ini yang tidak mendidik masa depan bangsa. Saya bersyukurlah kalau ada SMA Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah yang punya pemahaman nasionalisme, saya bersyukur. Berarti dia sudah melepas ajaran-ajaran Islam itu. Itu aja kalau kita berasumsi gitu. Ada yang mengatakan, iya Pak, masih banyak orang-orang Islam baik. Ya, kebaikannya itu diwujudkan karena dia mencintai nasional dan dia sudah melepaskan ajaran Al-Quran itu. Itu konteksnya berpikir begitu. Tetapi kalau mereka masih itu, negara kita akan maju. Saya cuma bilang Pak, mudah-mudahan satu kali di Kompas muncul. Di media-media mainstream itu, ajaran-ajaran dari pesantren itu. Kemudian biaya-biaya pendidikan mereka, anggaran pendidikan, cuma disubsidi kepada kelompok-kelompok ini. Mau ambil contoh teman-teman, mau adu argumentasi sama saya di sini. Anda bayangkan, saya sudah jelaskan kemarin. Yang terbakar itu drone itu 21 orang itu. Orangnya langsung ditangkap masuk penjara. Bayangkan berapa puluh orang yang robo itu, pesantren itu yang berapa puluh orang mati. Besoknya dipakai RAPBN untuk membangun kembali itu. Tidak ada orang yang ditangkap di situ. Pemimpin-pemimpinnya nggak ada yang tangkap. Karena ini negara sudah rusak gitu. Ya, yang pesantren yang robo itu yang berapa puluh orang itu. Ya, akhirnya dibiayai RAPBN. Itu keterbukaan jelas kan teman-teman baca. Orang yang lain Pak, bukan disubsidi Bapak lebih itu. Saya bingung negara kita nggak maju Pak Presiden. Ngomong-ngomong ke langit nggak akan maju. Kecuali paradigma saya bilang pendidikan itu nasional Pak. Kemudian perhatikan orang-orang itu kalau punya latar belakang politik dari agama Pak. Hati-hati. Seperti Bapak tahu. Orang tahu itu siapa sih Menteri Kehutanan. Teman-teman buka lebih. Raja itu siapa itu? Coba cek latar pendidikannya. Apa pendidikannya? Bukan ahli di bidang kehutanan. Itu ahli di bidang agama. Mungkin suka berkhotbah kemana-mana. Nah ini yang merusak negara. Orang-orang ini yang merusak negara. Kemunafikan mereka akan bawa. Keputarbalikan. Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Diajarkan begitu. Teman-teman, inilah sedikit karena saya diberikan opportunity oleh Paul Sang. Saya berterima kasih. Cuma saya senang kalau teman-teman di sini membantah pernyataan saya. Membantah. Yang penting teman-teman kalau membantah, baca orang dulu itu. Cek record itu orang itu. Background check orang itu. Atau kurikulum vitae orang itu. Saya senang kalau berbicara, sebelum saya bilang menteri-menteri itu, saya baca kurikulum vitae mereka gitu. Apa latar belakang mereka, pendidikan apa mereka sehingga dia jadi menteri. Kemudian dia dari partai mana. Ya, mungkin begitu cara berpikir supaya kita tahu. Karena manusia ini dia ikut akan berbicara karena dari latar belakang hidupnya apa dulu. Sehingga latar belakang itu akan terbawa dengan kondisinya dia itu gitu. Teman-teman, inilah sedikit pandangan saya. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih teman-teman. Kiranya selalu diberkati kita semua ya. Ya. Thank you teman-teman.
Jadi, Oh ya Pandi, thank you. Ini kalau Bodora juga. kalau aku lihat ini kok, aduh, otaknya kadrun ini gobloknya bukan. Itu kan udah ada contoh soal, kadang-kadang kebun sawit di Papua ini dibikin, hutan dibabat itu di Sumatera Utara sama Sumatera Barat hancur. Kok malah suggesting open kelapa sawit di Papua? Iya Jadi iya Pak, bingung saya itu. otaknya nggak jalan nih orang. Kan kalau kamu dulu zaman sekolah, kamu kan diajarin guru, terus guru kasih contoh soal. Ini kan udah ada contoh soalnya. Tapi kok ngotot, masih mau, ya mungkin ya untuk bisnis dia lah, mungkin dia punya lahan banyak di sana. Kan si Prabowo, dia punya banyak lahan di Papua, dia mau bikin kelapa sawit. Jadi untuk kepentingan dia punya bisnis. Ya kan? Itu saya nggak ngerti deh. Contoh soal udah ada, tapi masih diulang. Masih ngotot. Nah, dia bilang, Luka, makan bergizi gratis MBG itu. Apakah sukses? Berapa persen sukses? Ada sukses di berapa kota di antara semua kota di Indonesia. Kalau dia pidato, aduh, ini orang ngomong sama kentut sama ya, tinggal keluar gitu aja. Nggak ada substance-nya. Jadi tentu saja kalau keluar kita lari. Ya kan bisa selamatkan diri. Ada Itu. suaranya doang, baunya. Iya, kalau di Indonesia udah suaranya, baunya, segala campur. Istilah kalau orang Batak bilang mardo mutuki dohok nengel, artinya ketemu tungki sama peka katanya. Ya udah, jadi nanti balik lagi. Inilah kualitas kepemimpinan di Indonesia. Inilah kualitas pemerintah Indonesia. Inilah kualitas Islamik, negara Islamik Indonesia. Ya udah, lanjut. Iya, itu tadi ya nambahin Pak Andi sama Pak Teddy ya. Ya, ini pendapat saya ya Pak Teddy. Ya, itu semuanya itu dari pertama saya sudah katakan. Kenapa Indonesia itu tetap bergerak kayak ya katak di dalam tempurung ya. Kenapa? Karena historis kita sudah dirusak. Ya, kedua pertambahan penduduk kita yang tidak bisa ditekan ya. Lalu pergolakan politik ya di Indonesia yang dikuasai grup ormas sebelah. Ya, sedikit-sedikit kelompok ini yang bersuara, menteri agama yang bersuara. Toh? Jadi kelompok ini bersuara di partai politik, menteri agama pun berkoar begitu. Ya. Jadi susah di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi karena partai ini mengajarkan hanya menghafal-hafal ayat-ayat Nabi Subhanallah ya. Jadi mereka jadi pemalas ya. Terus sistem Indonesia ya, iklim Indonesia yang tropis. Istilahnya, aku duduk-duduk nggak usah kerja, aku duduk-duduk di pohon kelapa jatuh, udah bisa aku jadi makanan. Jadi inovasi, kreativitas pun berkurang. Kenapa itu? Karena kelompok ini juga ya pertambahan penduduk. Kenapa? Ya kelompok ini juga istilahnya karena di Al-Quran dilarang pasang KB, ya dilarang pakai KB, ya akhirnya melahirkan seperti kata Pak Andi, anak seperti tikus got ya. Jadi masalah korupsi merajalela. Ya, tadi Pak Teddy sudah menyatakan siapa yang di Menteri Kehutanan apa-apanya semua Pak Teddy sudah terangkan itu. Itu semuanya susah. Coba bayangkan penduduk Indonesia sekarang 287, bla 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 itu hampir 280 juta penduduk. Itu yang tercatat. Yang belum tercatat, emangnya itu semua udah tercatat? Belum tentu kan?
Jadi saya perkirakan penduduk Indonesia bisa 300 jutaan. Karena pasti ada yang tidak tercatat. Toh, anak yang lahir aja ada yang nggak ada akte kelahirannya. Bagaimana Pak Prabowo untuk mengubah ini? Kita sudah berapa periode presiden dari pertama sudah merusak daripada sistem demokrasi itu, ya. Bagaimana kita merubah? Kalaupun ada orang yang berjiwa nasional, ya, dihitung, oke, 100 ribu orang yang berjiwa nasional. Yang lainnya bagaimana mengubah ini, Pak Teddy? Susah. Tidak akan bisa kecuali Indonesia itu pecah menjadi negara bagian. Gak akan bisa. Karena begitu pemilihan presiden, langsung dilakukan RAPBN, Rancangan Anggaran Belanja Negara. Tertatap, katanya gitu. Nah, ini melenceng, dibagikan. Nggak nyampe ke rakyat, ya. Korupsi sana-sini. Buka saham sana-sini. Ya. Pak Prabowo buka... ya, kalau membuka saham sawit itu, bagaimana dia membuka... saya nggak menyalahkan Pak Prabowo buka ladang sawit itu. Tapi apakah dia berkontribusi dengan internasional? Mendengar apa kata internasional? Bahwa geografis Indonesia itu Sumatera itu bukit barisan loh. Lempeng-lempeng piring tanah Indonesia itu bisa bergerak. Apakah ada diskusi dengan para ahli? Karena para ahli ini juga yang penting kantongku sendiri gitu. Jadi ini istilahnya ya sama seperti tadi saya bilang, istilah orang Batak, mardomu tukik dohok nengel. Ya ketemu pekak dengan penyakit kuping. Jadi susah. Pak Prabowo, kita nggak boleh juga, saya bukan membela Pak Prabowo, memang saya marah Pak Prabowo, saya selalu katakan, sorry ya kita berbeda pendapat ya Pak Teddy. Ya, bukan saya membela Pak Prabowo, tidak. Saya mengerti posisi Pak Prabowo ya. Bagaimana dia dalam kondisi begitu ya, jalan aja susah ya. Untuk mengarahkan rakyat Indonesia 208 itu yang tercatat 288 juta. Lalu para yang di bawah para politik, menteri-menteri, bidang-bidang instansi pemerintahan itu. Bagaimana dia kalau ini para politik sama pemegang instansi pemerintahan itu tidak dengan inisiatif sendiri menjiwai nasional, mempunyai jiwa nasional, nggak akan bisa. Nggak akan bisa Pak Prabowo juga. Karena Pak Prabowo, saya tengok berusaha ke Amerika kemarin, minta bantuan Amerika, no way katanya. Karena udah banyak utang. Ke Eropa pun no way. Pergi ke China. Nah ini dia sudah terbentrok akan situasi suram politik, ekonomi, pertambahan penduduknya sendiri. Sementara rakyatnya sendiri, gini loh, saya tidak membela Pak Prabowo. Rakyatnya sendiri hanya taunya demo-demo doang, tidak berkreatif gitu loh. Pada umumnya tidak berkreatif. Perpindahan penduduk dari desa ke kota itu, urbanisasi. Ya, kenapa mereka berpindah ke kota, memadati ke kota? Kenapa? Ingin mencari ekonomi yang lebih baik, ingin mencari income yang lebih baik. Itu tidak disalahkan.
Tapi apakah para pemimpin instansi-instansi itu bekerja sesuai dengan aturan yang di atas? Tidak, bukan? Jadi susah. Jadi bukan hanya dari Pak Prabowo, saya lihat ya, memang banyak Pak Prabowo akhirnya berusaha pergi ke Arab, ya, minta bantuan, pergi ke Yordania, ke India, ke negara-negara miskin yang mereka pun masih membutuhkan dana untuk rakyatnya sendiri. Kalaupun dibikin itu bencana yang di Sibolga di Aceh, ini yang ditakutkan Pak Prabowo, dunia akan menuding bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menangani situasi ekonomi, politik, alam Indonesia, terutama tentang alam Indonesia itu sendiri loh. Itu kemarin Pak Putih pernah kita bicara mengenai yang di Aceh itu, hutan lindung itu. Sebelum itu diambil oleh Pak Prabowo, itu Pak Putih, saya waktu itu tidak ingat, internasional sudah nangani saya tahun 96 itu Kolok Semawe 96, tempat perlindungan gajah dan harimau Sumatera. Waktu itu kita bicara sama yang kerja di sana, udah semakin apa? Diperkecil. Kenapa? Pembabatan hutan satu. Udah itu kedua, memburu binatang liar, menjual kulitnya. Itu. Jadi siapa? Disalahkan rakyat. Rakyat juga salah. Disalahkan pemerintah. Pemerintah juga salah. Jadi ini sudah ketemu. Borok sama apa? Penyakit. Susah. Nggak bisa kita ubah. Nggak bisa kita apakan juga. Kalau kita blame sama Pak Prabowo gitu. Ya, terus ke depannya gimana, Tora? Itu udah Bubar. kenyataan. Udah kenyataan. Bubar. Ya udah bubar. Iya. Bubar atau membuat negara federasi. Seperti kata Pak Teddy. Ya udah bubar. Itu. Udah di kemoterapi 7 kali, nggak bisa sembuh, tinggal mati kan? Ya udah. Iya. 7 presiden loh. Jadi 7 presiden loh ya. Iya, 7 presiden. Yang notabene beragama Islam dan orang Jawa. Itu aja. Jadi, oh enggak ya, Habibie bukan orang Jawa ya. Habibie kok bukan orang Jawa? Bukan, dia orang Makassar kalau nggak salah. Iya, tapi Islam juga Habibie. Gorontalo, iya. Udah. Jadi 7 presiden, udah 7 kemoterapi, masih kankernya nggak hilang. Ya udah, tinggal mati ya kan. Memang teman-teman ya, kalau deskripsi tadi Budora Pak Andi benar Pak. Kalau kita benar-benar cakrawala pikir yang senior yang di Indonesia atau yang dengar ini, coba kita ambil pengalaman ya dari zaman Soeharto itu. Anggaplah zaman Soeharto kasih izin 10 izin usaha apa aja, tambang dan apa. Kemakmuran bagus rakyat Indonesia. Sekarang ya dari zaman Soeharto kemudian ke zaman ini, berapa ribu tambang yang diizinkan, negara nggak pernah makmur. Itu cara berpikir yang runtut. Supaya kita jangan digiring dengan, saya bilang, penggiringan opini yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara ini. Bicara makmur, artinya saya mau sampaikan di sini. Anggaplah izin zaman Soeharto itu semua 10 dia kasih keluar tambang dan sebagainya. Dia setelah di era digantinya dia, sampai dia Jokowi sampai sudah berapa ribu tambang yang mereka keluarkan izin. Mereka buka lahan perkebunan. Tidak ada perubahan signifikan ke Indonesia mau maju. Melainkan negara-negara tetangga yang lebih maju. Logika-logika itu yang kita harus sampaikan. Nah, karena dari pengalaman itu akan bukan di sini kita
tidak ada akademis berpikir dalam konteks sejarah. Iya kan, kalau kita berpikir, waduh ada berapa ribu, berarti sebenarnya udah lebih makmur daripada Korea, lebih makmur daripada Jepang. Nah itu bicara ya sumber daya alam, nggak usah sumber daya manusia. Dari beberapa itu tidak ada perubahan. Tapi ngomongnya gede, menguasai batu bara di dunia, menguasai nikel, menguasai pasar global tentang minyak. Mana ada kemajuan? Itu digiring dengan opini jahat oleh negara. Rakyat yang miskin. Nah, ini yang penggiringan begini perlu kita benahi, kita tegur. Baru kita memang ada kerusakan. Udah Pak Andi bilang sudah memang kalau dibilang cancer itu nggak tahu cancer bentuk apa itu gitu. Tapi Ada Pak Andi mulai saya iya, potong ada dulu ya Pak. iya, Pak ada Teddy ya orang saya iya. potong. Ya, itu zaman Soeharto juga sudah mulai Pak Teddy. Karena transmigrasi itu yang ke Sumatera itu hutannya dibabat, penduduknya dilempar ke sana. Sudah ada tapi tidak kelihatan. Karena pada zaman Soeharto itu masih ditekan untuk demo-demo toh. Makanya itu peristiwa 98 itu kan itu membludaknya peristiwa itu kan jatuhnya mulai demo tergulingnya sampai akhirnya tergulingnya Soeharto. Udah ada sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah ada. Waktu Soeharto itu, makanya tadi Pak Teddy katakan itu saya setuju semua pendapat Pak Teddy ya tentang sekolah-sekolah yang harus dinasional. Itu sudah ada dari dulu Pak Teddy. Sudah ada. Cuman makanya saya katakan, kenapa? Karena Ritung arah politik kita itu ke Arab. Katanya Indonesia negara demokrasi Pancasila, tapi Ritungnya ke Arab, arahnya ke Arab dari zaman dulu, zaman sono si Soekarno. Coba kita baca lagi telaah peristiwa PKI yang akhirnya terbongkar. Itu ada satu saya dengar vlognya orang Belanda. Peristiwa PKI itu yang sebagai hanya situs politik, permainan politik. Dia ceritakan. Yang sampai sekarang dia tinggal di Belanda. Nah ini siapa yang menjual siapa yang menjual itu yang di Papua itu menyerahkan kepada apa namanya perusahaan tambang itu. Jadi semuanya mengantongi keuntungan para presiden kita. Coba dulu pernah sampean harta Soeharto diusut sampai ke Switzerland loh. Begitu juga si Soekarno. Jadi kalau dari kepala negaranya begitu ya. Bagaimana rakyatnya? Karena kalau pepatah seperti kalau ada pepatah, kalau ikan itu kepalanya busuk, ekornya pun akan busuk. Masalahnya itu kita sudah dari historis kita ya dibohongi. Penduduknya padat. Politik kita kacau karena grup sebelah ini. Karena kenapa? Kalau di atas pembiaran, grup ini berkembang biak, otomatis akan berkembang biak. Jadi masalahnya udah rurut, kata orang Batak, rurut, udah beturutan ini. Makanya banyak orang, ada sebagian vlog itu orang Batak bilang lebih enak waktu dijajah Belanda masih makan keju katanya. Coba. Udah ada masih yang merasakan itu.
Zaman sekarang anak-anak apa semuanya minum susu? Begitu pertumbuhannya oke, waktu dia baru lahir, ya sampai 2 tahun, 1 tahun, ada yang 2 tahun tergantung, itu masih ASI. Selebihnya apa semua mereka minum susu? Bisa memadai susu. 1 kaleng, 1 kotak susu di sana coba, Pak Teddy. Saya lihat aja kaget. Kalau di Sumatera itu, sarjana aja ada yang 2,5 juta. Susu kotak aja harganya itu yang ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo, itu susu itu aja. Pak Teddy berapa tahu nggak? Udah ratusan juga. Ada yang murah, ada yang mahal. Coba, apa bisa memadai? Jadi nggak heran kenapa? Karena begitu pemilihan presiden RAPBN, yang ikut bercokol paling kuat suara itu Menteri Agama sama para politik yang udah dikuasai grup sebelah. Saya tetap salut dengan Pak Joko, Pak apa ya, Pak apa, Pak apa yang kemarin gubernur itu, Pak Andi, Pak Teddy, Pak Ahok. Saya salut. Terlepas dari masalah pribadinya, penceraiannya, keluarganya, kerjanya nyata loh. Itu saya dengar vlog-vlognya Pak Ahok ya, tentang Pertamina korupsi, bagaimana dia yang terlibat. Dia buka suara. Tapi apa yang dilakukan? Grup sebelah ini juga yang menyuarkan hoak dan propaganda. Jadi untuk mengubah Indonesia, mau siapapun presidennya, seperti kata Perdana Menteri Singapura pertama, mau siapapun presidennya Indonesia, kalau grup ini nggak dikeluarkan, Indonesia tetap bergerak seperti kata dalam tempurung. Itu aja Pak Teddy. Sambung Pak Teddy. Ya, itu ya, terima kasih Bu Dora. Teman-teman ya, itulah rusaknya ya Pak. Kalau kita melihat fenomena politik di Indonesia, pidato-pidato dari negarawan, itu bahasa-bahasa diplomatik yang dia gunakan di dalam militer. Seperti pidatonya Prabowo. Dia katakan bahwa ada orang luar tidak senang dengan Indonesia maju. Indonesia itu Pak, bahasa lama itu. Nggak usah diulang itu. Itu cuma diplomasi menutupi kejahatan Bapak sendiri. Orang pun Pak cuma kasih pencerahan kepada rakyat Indonesia, itu diplomasi retorika politik itu. Sebenarnya yang merusak negara kita bukan orang luar Pak, yang merusak negara kita orang di dalam negara sendiri. Tapi kita sudah terakumulasi, sudah terkooptasi dengan pendidikan, guru-guru itu menyampaikan kebencian kepada negara-negara barat yang konteksnya dalam kurung dibilang imperialisme. Bapak juga kan bicara tentang imperialisme. Udah di dunia ini sudah tidak ada imperialisme Pak. Kecuali Bapak tidak pernah membaca ya pernyataan-pernyataan dari human right, ya Declaration Human Right. Kecuali Bapak itu setiap waktu SD tidak tahu preambul Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar, atau kita dulu bicara preambul bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan, dan itu sudah umum ada Pak. Saya dari SD sudah tahu gitu, tapi jangan bawa-bawa cara begitulah. Itu saya minta Pak itu kakaknya Pak Prabowo tegur si Prabowo, bilang udah bertobatlah gitu. Bicara kebenaran aja, kejujuran. Jangan mencari kambing hitamkan sesuatu kalau itu menjadi kesalahan sendiri. Belajarlah mengaku kesalahan itu. Itulah saya mau katakan.
ciri-ciri manusia gentleman. Kalau apa bilang, kalau dalam Cina itu terkenal dengan istilah ren itu REN itu manusia yang bijaksana, wise itu. Itu filosofi umum, Pak. Kalau Socrates bilang barangkali sunum bonum gitu. Kebajikan, kebijakan, itulah orang yang saya mau katakan orang yang bijak gitu. Enggak usah bermanuver politik. Itu saya senang kalau jadi presiden seperti itu. Ya, Anda merasakan kemanusiaan itu bagi manusia memanusiakan manusia yang lain. Enggak usah dengan ada latar belakang ekonomi apa di belakang itu, Pak. Kepentingan kekuasaan, Pak. Merasakan kemanusiaannya itu yang perlu. Ya, kalau Bapak cuma manuver begitu, Pak, itu udah orang, kalau orang Manado bilang celana dalam tua itu. Saya semua sampaikan di sini, Pak. Orang pun akan 1001% akan mendukung pendapat saya bahwa yang merusak sistem negara kita, yang merusak bangsa kita di dalamnya sendiri, Pak. Bapak mau bilang orang luar. Sekarang, Pak, Bapak dengan konco-konconya sebelum Bapak mengundang ya investor asing datang ke Indonesia, yang mengundang siapa, Pak? Ya, bangsa dan rakyat sendiri, dalam tanda kurung oligarki. Ya, yang berkolaborasi dengan elit politik. Bapak yang mengundang mereka datang merusak sumber daya alam. Nah, saya nggak usah bilang sebutlah negara mana, Bapak lebih tahu. Sekarang mereka yang merusak sumber daya alam, mengeksplorasi sumber daya alam, ya demi keuntungan mereka. Heboh di dunia sekarang, Pak. Itu saya nggak tahu digiring opini saya atau tidak. Morowali itu dibangun satu landasan pesawat ya yang milik pribadi, tidak ada pengawasan. Baru Bapak jual orang lain. Oh, biasanya saya tahu indikasinya orang luar itu adalah orang Indonesia yang ada di luar negeri yang mau mengatakan Indonesia tidak maju. Itu salah, konsep berpikir itu salah, Pak. Yang merusak negara kita ada orang dalam sendiri. Ya harus begitu, Pak, gentleman lah. Pak Jojo tegur adik kamu gitu. Adik kamu tegur, bicaralah, bijaksanalah. Anda rakyat akan cinta. Karena dalam filosofi negarawan, kalau seorang presiden mengasihi rakyat, dia mengasihi rakyat, maka rakyat itu akan setia. Sebenarnya kalau presiden itu, kepala negara itu jujur, berterus terang kepada rakyat, mereka akan menghormati kepala negara itu. Yang harus jujur. Itu aja filosofi paling tinggi. Nah, sekarang kita digiring dengan kalimat itu. Yang saya bilang itu omong kosong, Pak. Orang-orang intelektual lu sudah tahu. Cuma banyak orang-orang intelektual di dunia Indonesia penjilat gitu. Takut menegur yang benar. Ya, ini mau doktor, profesor. Ya, karena takut pada atasan. Kalau di saya ambil filosofi ya, Pak. Saya ada keilmuan. Kenapa Plato itu Socrates tidak menyembah, dia gurunya Plato itu tidak disembah oleh Socrates. Karena Socrates itu bukan guru yang dia sembah, tapi dia lebih mencintai kebenaran. Kalau di Indonesia lain, guru ajarkan salah, takutlah si murid. Maka apa yang salah diikuti oleh muridnya, karena tidak mau melihat kebenaran. Antara pendidikan timur dan barat cuma dua yang berbeda. Ya, kalau di barat itu mereka cinta kepada kebenaran. Mereka tidak peduli gurunya siapa, dia lebih cinta kebenaran. Itu antara Socrates. Kalau di timur tidak. Apa guru bilang ya dia ikuti aja. Jadi penjilat seperti negara kita seperti itu. Lihat ya si penjilat-penjilat penjilat Presiden Prabowo. Pak, itu terjadi. Itu realistis, Pak. Ada kesalahan ikut aja atasan karena takut pangkatnya dicopot. Begitu juga jadi kasat, jadi apa itu harus pendekatan presiden bukan kualitas. Oleh sebab itu lebih condong bukan kualitas. Di Indonesia itu kan meritokrasi dari dulu. Karena you punya nepotisme, ya kan kendati tidak berkualitas. Umpamanya ada yang bertanya, contoh, hakim-hakim agung itu banyak yang cemburu dulu, tapi mereka nggak mau ekspresikan itu. Kenapa? Waktu jadi ketua MK itu besannya Jokowi. Tetapi orang tahu
Ya, orang tahu kualitasnya enggak ada apa-apa. Karena biasanya diangkatnya di MK. Orang kok semua tahu itu. Begitu juga di negara kita. Kalau dia dekat keluarga, dekat seangkatan dengan dia, walaupun secara kualitas tidak apa-apa, oh kita satu angkatan dengan dia. Waktu di militer, satu kelas, teman baik. Walaupun secara intelektual nggak ada. Diangkatlah sebagai apa? Ini yang merusak negara kita. Bukan right man, right place. Itu yang saya mau coba tegur. Ya, itu cuma bagian daripada jabatan politik, bukan jabatan profesional. Tapi selalu bicara, negara kita bicara tentang intelektual, meritokrasi. Pintar bicara semua, wah karena tidak begitu. Ya, tapi begitulah negara kita rusak gitu. Karena cuma teman sekelas, cuma dengan dia dikasih jabatan gitu. Oh, keangkatan di militer tahun sama, dikasih jabatan. Coba Anda lihat. Tapi tidak ada yang benar-benar mau menciptakan kreativitas yang benar-benar dari bidang keahlian akademis dia. Tuh. Saya tahu juga si Menteri Keuangan nanti ini. Ya. Ya benar, dia menteri pintar. Tapi dia kalau kalah dengan politik dia akan digeserkan. Banyak orang jujur, banyak orang punya idealis untuk membangun negara. Tapi kalau dia disetir dengan politik maka tidak akan maju. Itu biasa terjadi gitu. Ya, Saya boleh seperti kasih contoh dulu ya. Menteri Perhubungan itu tidak setuju bangun WUS. Karena dia tahu dampak masa depannya apa gitu. Dia ekonominya apa. Waktu kualitasnya luar biasa dia sampaikan. Ya dia dilengser. Karena di kepenting kapitalismenya itu. ya, Oligarkinya itu. Begitu Pak cara Teddy, berpikir teman-teman. Supaya jangan bilang wah ini Pak Permesta ini manggil bukan. betul Kita yang Pak Teddy. Saya potong ya Pak Teddy. Ya, saya potong dulu. Itu seperti kata Pak Tobing dulu ya. Antara negarawan dan bangsawan itu di Indonesia itu tidak memahamin itu Pak Teddy, karena begitu baik kemarin Pak Tobing bagaimana mencerahkan jiwa Pancasila itu. Terus tadi Pak Teddy katakan orang asing yang berinovasi, ya katanya mau mengambil keuntungan di Indonesia. Coba ya, ini contoh kecil ya Pak Teddy ya. Itu pabrik SKF itu selalu kosong karena selalu ditarik minus itu. Perusahaan SKF parentnya di Jakarta itu hanya memproduksi untuk sepeda motor ya. Itu bertahun-tahun kosong di situ. Karena berapa kali dikirim dari Swedia, dari Austria ke sana. Ya, pemerintah campur tangan politik sehingga mereka tarik diri. Begitu juga perusahaan di sini di Austria. Orang asing berinovasi, bahkan Indonesia berinovasi di Austria, mendirikan sekolah Islam, masjid Islam. Akhirnya kenapa kebentrok ditutup negara? Karena tidak sesuai standar. Kalau di Indonesia tidak melihat standar, yang penting seumat. Kalau yang inovasi, mereka mau mengambil harta kekayaan Indonesia, mereka mau merampas ya. Ini seperti juga bukan hanya Pak Prabowo ya yang saya dengar. Luhut juga mengatakan orang asing itu menghalangi kemajuan Indonesia. Kapan? Coba dulu sistem recycling sampah-sampah. Apakah ada? Kalau nggak ada orang asing di dalamnya yang membantu, yang di Pulau Jawa ada satu recycling. Nggak ada. Di Sumatera ada nggak? Nggak ada kan? Itu contoh kecil. Kalau nggak ada inovasi, orang Indonesia tidak berkembang. Justru orang seperti Austria suka berinovasi, datang ke sini ke perusahaan BEMI untuk tukar ya inovasi, ilmu. Mereka bertukar. Tapi apa mereka lihat? Kamu itu banyak ide. Kamu pulang Indonesia aja lah jadi menteri. Ide kamu banyak sekali.
Dari tadi banyak kritikan kamu. Kamu jadi menteri aja deh. Ya kan biar membangun Pak Andiko sayang. Gini loh. Kamu ngomong Interupsi. kamu ngomong di sini Ya, nggak ada interupsi. Interupsi Ada. ini Pak masuk. Dere. Iya, orang tua mau ngomong nih. Ngomong. Silakan. Indonesia itu secara status negara itu sudah hancur. Karena apa? Keamanan kepolisian aja udah hancur. Itu udah satu tanda. Hukum itu yang utama di mana-mana negara. Kalau hukum itu sudah berantakan, nggak akan ada lagi masa TNI ngurusin geng-geng motor. Udah nggak lucu. Kepolisian udah dikatakan sekarang itu dalam kondisi yang udah nggak karu-karuan. Jadi kita mau ngomong apapun kalau hukum keamanan itu udah nggak dijunjung, udah nggak berlaku, ya siapa yang kuat lah, tarik-tarikan otot lah, terpaksa, ya kan? Kalau jadi saya nih, saya tadi baru baca bahwa Papua Nugini itu secara konstitusi telah merubah dengan dasar-dasar iman Kristen dan Alkitab. Kalau saya jadi saudara-saudara di Papua Barat, udah lu gabung aja sama saudara lu, tapi jangan sekarang, lihat dulu. Itu bagus sekali, negara konstitusinya berdasarkan Alkitab. Memang orang-orang ini kan masih pemikirannya Papua Nugini, Papua Barat tuh masih terbelakang. Tapi ada waktunya nanti mereka akan bangkit. Itu aja. Saya sih senang kalau Papua itu gabung sama Papua Nugini. Udah lebih bagus lah. Ya kan, orang Jawa bilang mangan ngumpul. Ya, keluarga kok mereka satu keturunan kok mereka, satu darah. Kenapa? Ya kan, saya mau begitu, jangan lagi dipegang Jawa atau apa, jangan deh, nggak bakal. Aduh, kasihan Papua itu bener-bener. Ini lagi mau digerogotin, hutannya udah dihabisin sekarang. Nah, bagaimana? Itu aja sih. Kalau masalah Sumatera, Prabowo nggak mau kedoknya terbuka. Betapa bejatnya itu para pejabat-pejabat tinggi di sana. Udah susah mau dipercaya, apalagi dikasih harta kekayaan, alamnya semestanya kaya tapi nggak bisa mengelola. Ya kan? Itu satu tanda bahwa itu memang manusia Indonesia tuh pejabatnya moralnya udah bejat. Itu. Ini rakyat jelata yang ngomong. Kalau lu bener-bener cinta rakyat, cinta bangsa, lu akan bangkit. Memang ada sih sebagian kayak KDM, kita belum tahu nantinya kayak apa. Dulu Jokowi gitu, masuk-masuk ke lubang-lubang sumur, ya kan? Ya, KDM sedari dasarnya ideologinya ideologi kadrun. Saya tuh belum percaya 100%. Itu aja sih. Terima kasih. Paul Dere. Itu Satria, tahu nggak, hukum ada di Indonesia, Ibu ada ini hukum, nyerocos aja, tapi jadi hukum menteri Islam. aja deh. Aduh. Itu Satria, di Indonesia itu hukum ada, tapi yang ditonjolkan hukum Islam. Masalahnya itu juga itu, bukan nggak ada hukum. Itu. Lanjut Pak Teddy. Ya, benar-benar di berapa minggu lalu di news di Papua Nugini, mereka dasarkan pada Alkitab, firman Tuhan. Itu benar, asumsi itu bersatu. Karena apa? Dasar-dasar umum kalau kita pegang Alkitab itu dia bicara kemanusiaan pada umumnya, kesejahteraan rakyat pada umumnya. Nah, dia tidak akan melihat dari sudut pandang lain. Saya dukung, kita harus ada asumsi kuat kenapa harus Alkitab. Ya, di negara kita. Benar. Sekarang kan di Papua, saya bilang kemarin, kalau di sini ada orang-orang pintar yang merusak di sistem kita adalah, saya mau bilang adalah si Islam ini. Nah, Islam ini yang merusak sistem negara kita.
Tetapi apa daya, kita kan tidak mampu merubah itu dengan menggunakan dalil apapun. Sulit. Nah, oleh sebab itu Papua itu jujur aja, itu saya diskusi dari dulu, itu sebenarnya bukan persoalan mereka tidak ingin memersatu dengan Indonesia, dia ingin bersatu Pak Prabowo. Cuma apa? Misinya di situ adalah proses pengislamkan orang Papua. Islamisasi. Itu konteksnya dari dulu Pak, bukan idenya baru muncul sekarang. Pikiran-pikiran ini dari dulu, dari teman-teman saya dulu punya pikiran seperti itu. Sama kunci di sini adalah sebenarnya Papua itu orang-orang ini suka bersatu. Konflik di sana adalah bagaimana kemampuan pemerintah pusat diboncengi oleh lembaga institusi lainnya untuk mengislamkan gitu, orang Papua. Itu persoalannya, cuma nggak pernah diangkat ke permukaan. Coba Prabowo dan pemerintah dulu Pak, tidak ada akses itu, akses islamisasi, coba itu tidak ada. Tentunya kita akan ada sukacita, percaya enggak? Karena ada sukacita, karena ada aksesnya islamisasi, maka saya bilang itulah yang menjadi persoalan di negara kita. Oleh sebab itu saya mau mengatakan selalu, sebenarnya orang-orang Sumatera, Kalimantan, saya bilang secara umum ya, orang-orang baik, orang Madura, orang Banten, dari kebudayaannya kita bicara tentang saya ulang Majapahit ya, Gajah Mada, Majapahit, kebudayaan yang dulu, yang kita bicara apa aja ya, kita bilang Borobudur lain semua, Candi Prambanan, sebenarnya bagus, damai semua. Islam ini masuk, ini yang merusak tantangan budaya nasional. Terjadi konflik sedikit di mana-mana karena Islam Pak. Jangan kita beradu lagi ini karena itu omong kosong itu. Ya. Jadi kan sekarang Eropa udah mau membasmi Islam. Amerika udah dalam proses membasmi Islam. Nah Australia ini gara-gara minggu lalu, sekarang Australia juga mengusir Islam. Pertanyaannya kapan Indonesia mengusir Islam? Oh iya. Kalau nggak diusir ya kita berjalan di tempat lah. Mana kita pembodohan massal. Itu namanya pembodohan massal tuh madrasah pesantren itu pembodohan massal, pembodohan generasi ke depan. Aku nanti dimaafkan. Ya kan? Ya, ini benar-benar yang argumentasi yang merusak sistem kita itu karena agama ini. Saya bilang dulu semua kita orang baik kok, orang Minahasa yang ada di Minahasa, Bola Mongondo, Gorontalo, orang baik, orang Sangir, suku-suku baik. Orang Ternate itu orang baik, walaupun dia salah satu tertua di Indonesia, kerajaan tertua. Orang-orang baik. Cuma Islam ini masuk, dia bikin rusak semua sistem. Tapi orang nggak percaya di negara kita, Pak. Kita mau pakai literasi apa yang merusak sistem negara kita di bidang apa aja adalah Islamnya ini, ajaran Muslimnya ini, ajaran Al-Quran ini. Ya saya nggak benci manusia sebagai objek, tapi saya benci tentang ajaran doktrin itu. Itu aja kesimpulan kita. Sekarang di Amerika orang nggak ada takut bakar Al-Quran. Udah tidak ada lagi. Oh, Anda nonton di YouTube yang terjadi kemarin dulu, saya bilang namanya, yang terjadi di Minnesota, nggak ada udah nggak ada yang berani melawan. Udah nggak ada. Nah ini kuncinya selalu protek ke situ sebelum kita. Begitu juga Prabowo kan dia tersandra karena Islamnya itu, bukan karena itu. Dia kan kita bilang dia itu, kenapa dia, teman-teman harus lihat secara holistik. Kenapa dia itu, saya katakan kenapa dia itu dia harus mengkondem Israel, karena kondemnya itu bukan kondem dalam konteks kebenaran, dia itu ketakutan kepada mayoritasnya itu kuncinya. Kalau kita jujur, yang penting keterbukaan kita bicara. Nanti keterbukaan itu kalau ada orang membantah, kita bantah, kita jawab gitu loh. Bukan kita menggiring opini. Nah,
Karena saya tahu banyak orang tidak setuju pandangan saya di sini. Karena pandangannya yang lain cuma saya bilang hidupnya wawasannya cuma di tempat itu. Ya kan, kalau dia pegawai negeri, kantor di kecamatan, pulang rumah, ya masuk kantor lagi di camat, cuma di situ aja pandangannya dia, tidak berpandangan wawasan luas gitu. Nah, yang saya bilang tadi, kalau wawasan kita udah belajar sejarah dari SMP, SMA, pidato-pidato presiden kita masih ingat, ya kan? Umpamanya tadi Presiden Prabowo bicara, ada orang luar yang tidak begini. Bukan, Pak. Orang di dalam negara sendiri, begitu cara berpikir. Cuma kita digiring gitu, cari kambing hitam. Nah, itu jeleknya negara kita, suka mencari kambing hitam. Dari dulu cara begitu. Tapi tergantung teman-teman lah cara berpikir. Bagi saya itu yang merusak sistem negara kita adalah Islam. Itu aja. How you doing, sir? You okay? Tambah satu lagi Pak Teddy, itu Pak Prabowo harus mengaktifkan Ya, make double education, di istri. double education, Iya. dan membangkitkan kembali itu politeknik sama STM sekolah itu, karena itu adalah sekolah-sekolah yang dapat meningkatkan pendapatan negara untuk berkreativitas para anak-anak sekolah ya. Jadi Pak Prabowo harus mengaktifkan double building sama sekolah-sekolah apa namanya yang politeknik gitu. Dora ini kepala batu, bilangin nggak bisa. Nggak bisa. Ide kamu itu semua suara gendang doang. Itu anjuran. Kalau nggak cuma kamu jadi menteri deh. Anjuran-anjuran gak ada yang dengar. Kamu ngomong sama tembok. This can take three. Yeah, this the color tree. And kamu ngomong sama tembok. Benar juga. Yang ianya bubar dulu Indonesia ya Pak Andi. Jadi bubar dulu. Nyonya Batak jadi menteri apa kayak Bu Dora, tadi saya diskusi tadi kalau akademis kita tadi berjalan, saya cuma harapkan Prabowo itu enggak usah bikin sekolah-sekolah, yang dia perhatikan kurikulum pendidikan itu nasional. Iya. Di negara saya udah buka PBNU, NU, Muhammadiyah, dengar. Mereka punya kurikulum lari dari kurikulum nasional yang di pesantren-pesantren itu. Cuma negara dukung terus dengan subsidi. Tapi inilah pendidikan ini yang akan merusak sistem masa depan bangsa. Karena ajaran-ajaran itu masih diajarkan bahasa Arab, akhlak, moral, buku kuning. Itu masih diajarkan. Itu dari situ sederhana sekali kalau orang akan mengiring dia ke radikal. Karena dari ajaran itu. Kan itu penggiringan seperti itu seberapa senti aja dia bisa ke radikal karena diajarkan kurikulum pendidikan itu. Saya nggak pernah dapat pendidikan yang ada pendidikan agama Kristen di sekolah SD saya. Ya, paling itu di luar kurikulum. Ya, sehingga pemikiran saya selalu yang nasionalismenya itu, yang merasakan kita hidup dari masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Molovi Sifat sampai apa yang di bawah itu. Begitu cara berpikir. Iya, rote. Begitu kan kita diajarkan begitu. Diajarkan berapa ribu suku bangsa kita harus saling toleransi. Nah, tidak diajarkan kebencian di situ. Dulu saya SD, SMP begitu, guru-guru sejarah kasih mengajar PSBB, pendidikan moral Pancasila. Nasionalisme di tempat-tempat basis Kristen diajarkan nasionalis luar biasa. Ya dulu juga SD Pak Teddy. Pak Teddy dulu SD juga. Kita kan belajar supaya tahu. Itu Bu Ellen mau masuk Pak Teddy, bersuara tuh Bu Ellen. Buka Pak Teddy. Bu Ellen mau. Sorry. Saya lagi di Home Depot, nanti teman-teman
Saya Iya. wawancari orang supaya teman-teman senang. Oh iya Pak Teddy lagi boleh. Saya buka Ibu Ellen ya. Itu boleh Ellen, Ya, masuk Bu shalom, Ellen. shalom. Ya sudah. Thank Shalom you. semuanya. Shalom, shalom. Iya. Saya dari tadi Salam ketiduran. damai sejahtera. Eh, Begitu dulu. biasanya udah tidur, tapi bersemangat karena cerita tentang Indonesia ya. Gitu. Mantap Bu Ellen, mantap. Iya. Masuk. Tadi saya udah dengerin sebagian budara, Pak Teddy, Pak siapa lagi dah? Pak Andi. Paudere ya, gitu. Pak Andi itu. Jadi saya sih cuman satu kata aja, tergantung nih ya. Ini buat presiden atau ini bisa juga buat warga Papua gitu ya. Gitu. Jadi kan pidato presiden kan bilang mau menanam sawit lagi di Papua, ya kan? Gitu. Yang katanya itu untuk rakyat. Jadi rakyat harus menikmati hasil bumi, gitu ya. Jadi satu kata buat presiden ya, kalau mau menanam sawit lagi di Papua, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, gitu ya. Itu buat presiden. Nah sekarang buat warga Papua yang sebagian katanya ingin merdeka, begini, gitu ya. Dan sehubungan dengan rencana mau ditanam sawit besar-besaran, gitu ya. Jadi dengerin ini buat warga Papua. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Nah, itu dia. Gitu. Salah Tergantung. Bu Ellen. Salah Bu Ellen. Salah. Kalau saya bilang gini, sama Pak Prabowo, sama orang Papua, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin hancur. Karena Papua itu dipantau oleh internasional alamnya. Tradisinya, sukunya, itu dilindungi kuat loh Pak. Pak 1, 2, Bu 3. Ellen ya. Itu dilindungi $9. Tepatnya Irian Jaya itu punya gunung es Jaya Wijaya. Kalau ditanam di tanah sawit, otomatis iklim makin panas. Kalau iklim makin panas, mencairlah es. Kalau esnya mencair, bagaimana alamnya? Jadi itu saya nggak setuju Bu Ellen ya, sorry ya. Jadi istilah Bu Ellen itu saya katakan ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin hancur untuk Pak Prabowo sama untuk Papua. Iya memang. Kan udah dibilangin para ahli bahwa menanam itu, apalagi kemarin kan diputerin sama pastor yang beberapa hari yang lalu kan. Perbedaan antara hutan alam dengan hutan sawit gitu. Apa bedanya gitu? Kan dari akarnya. Iya, benar. Ya jelas. Kalau buat Prabowo itu kan semakin banyak sawit ditanam, semakin cuan, ya gitu. Jadi ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus buat Prabowo gitu. Nah sekarang kalau rakyat Papua yang ingin merdeka gitu ya, kan saya bilang ini satu baris pepatah ini bisa kena buat dua-duanya. Bagaimana menanggapinya gitu. Jadi kalau buat rakyat Papua ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Makin bagus. Nah, lu mau cepatnya mau cepat apa? Cepat merdeka, mau cepat hancurin itu sawitnya atau apa? Terserah gitu loh. Makin cepat makin bagus. Gitu. Kalau aku sih kalau aku sih maka cepat bubar aja lah. Nah, itu juga makin bagus, Pandi. Makanya. Ellen, gue mau tanya nih ya. Mau tanya pertanyaan orang goblok nih. Prabowo itu kan dulu militer. Berapa sih gajinya militer? Kok dia bisa begitu kaya raya itu dapat dari mana itu duit? Nah, itu ya. Apa gara-gara dia mantunya Soeharto, makanya dia jadi kaya? Ya kan? Bisa jadi ada hubungannya ke situ juga satu itu ya gitu. Bapaknya dulu kaya, bapaknya. Bapaknya kan kaya, Menteri Keuangan kan.
Iya, Oh, betul Bu Ellen. Apalagi Ya, saudara-saudaranya Jojo, pebisnis Jojo semua kan Bu Hadikusumo. Ellen. ya, ya udah. Terus kan dianya sendiri kan pengusaha, ingat nggak? Pabrik Pengusaha. kertas, pabrik kertas di Kalimantan. Nah, kalau pabrik kertas kan perlu kayu, Nah iya makanya. perlu serat kayu. Repot deh. Makanya Bu Ellen kan aku udah bilang ini kanker udah nggak bisa disembuhin deh. Udah kemoterapinya 7 kali loh. Siapa tahu Bu Betul. Ellen ada obat kemoterapi paling manjur Bu Ellen. Oh, saya jadi kangen satu kalimat ini ya. Zamannya Orde Baru. Lanjutkan. Yeah. Lanjutkan. Iya. Terus. Jadi iya, kalau yang mau korupsi Teruskan atau besar-besaran, lanjutkan? lanjutkan. Ya. Teruskan atau lanjutkan? Lanjutkan. Lanjutkan. Artinya kan sama. Iya. Tapi cuman udah lama. di zaman reformasi Bu Memang Ellen. si Prabowo itu memang begitu, saya Bu Ellen bilang. Ayo mau terusin nih, ayo terusinnya sekalian nih, ayo kita terusin aja deh, habisin, udah tanggung, nah, gitu loh maksudnya Nah, itu Prabowo. dia. Biar habis kan ya, jadi supaya mereka kapan tahu diri, lu nggak bakal tahu diri, nggak, tapi Nah, mereka kan takut sendiri nanti, sebab nanti justru nanti rakyat akan brutal tuh, mereka yang diserang. Jadi mereka yang bilang udahlah kita cukup dulu, lihat dulu deh. Akhirnya mereka yang nyerah tanpa Prabowo yang minta berhenti. Sebenarnya tujuannya itu Prabowo itu. Tujuannya adalah supaya mereka yang minta berhenti sendiri sama Prabowo, ya terusin aja, terusin, makan lagi tuh kurang nih, gue tambahin lagi nih. Sama sebenarnya itu adalah bahasa yang sarkastik sekali buat para pengusaha dari Prabowo. Prabowo bukannya nggak ngerti kalau buka Papua itu bakal hancur Indonesia. Dia tahu, ya. Si Prabowo itu tahu, ya. Makanya coba lihat ya, setiap kali Prabowo bilang kita itu harus hubungan sama Israel kalau kita mau dapat keanggotaan OECD. Tapi kan si menteri-menterinya selalu menghalangi. Setiap kali Prabowo berinisiatif buka hubungan dengan Israel, menteri-menterinya selalu menghalangi, selalu membiaskan pesan itu kan. Nah, entah itu sandiwara, entah beneran, ya kita nggak ngerti. Semuanya ada dalam sana. Tetapi yang jelas, secara de facto, kalian tidak mungkin tanpa Israel. Termasuk sama, secara de facto begitu kalian buka Papua jadi sawit, habis Indonesia. Indonesia akan jadi padang pasir. Seperti itu faktanya seperti itu. Ya ini gambar yang Anda lihat ini adalah, saya tadi foto ya, karena bahaya sekali tadi kita mau ambil film tadi, orang-orangnya hari ini agak beringas tadi, banyak yang mabok tadi. Jadi saya ambil foto aja dari jauh diam-diam. Ya. Oke, lanjut. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Mantap juga itu Bu Ellen. Pepatah Bu Ellen itu. Keren. Tapi ya Pak Teddy ya, Presiden ini kan bilang akan membangun 34 TPA, tempat pembuangan sampah lah, pembakaran sampah gitu ya, sehubungan dengan banjir di Bali kan. Gitu. Jadi, Bali ya. Ya, jadi Presiden ini bilang di kota-kota besar gitu ya, akan dibangun TPA, gitu, tempat pembuangan sampah akhir gitu ya. Ya. Tapi apa jawaban dari Gubernur Bali Iwayan Koster? Dia bilang begini, sampah-sampah organik kan waktu 2-3 atau 3 bulan yang lalu banjir, kan Gubernur ini juga yang bilang kan, sampah biar masyarakat yang beresin. Kan sampah bekas banjir tuh numpuk kan, gitu. Itu sampah rumah tangga katanya, harus rumah tangga yang beresin.
Kenapa dikasih ke pemerintah? Katanya gitu. Kenapa pemerintah yang urus? Itu 3 bulan yang lalu loh dia ngomong begitu ya. Iya. Sekarang sama lagi. Karena dia mau denger nih ada rencana pembangunan TPA gitu ya. Jadi dia ngomong itu sampah rumah tangga. Harus rumah tangga, harus mandiri masyarakat. Harus urus sendiri sampahnya. Matang nggak punya gubernur kayak gitu. Ya gimana ngurusnya, Bu? Nggak mantap bagi saya. Kalau pemerintah tidak ikut Ya campur, enggak, artinya mantap dari sini compong. Kalau kata pastor compong, alias gokil, Gokil. gitu loh. Mantap kalau di sini gokil. Iya, betul Bu Ellen, betul. Nah, inilah saya dengar juga itu yang di Bali, Bu ya. Nah, itu ada orang asing yang buka recycling juga ya. Saya lihat besar ya. Nah, ini kenapa pemerintah tidak mau bekerja sama dengan orang asing? Itu orang Jerman loh yang buka recycling itu ya, sampah itu ya. Saya tahu. Ya ada vlog juga. Kenapa pemerintah tidak mencontohkan itu gitu loh? Jadi istilahnya recycling itu yang bio, punya recycling, di recycling yang bio untuk menjadi tanah, yang plastik dijadikan ember kembali atau produksi apa lagi gitu ya. Jadi ini kan mereka pemerintah harus jangan kayak seperti kata si Luhut, mereka tidak mau Indonesia negara kuat, Indonesia bisa nangani. Toh sampah aja nggak bisa ditangani, Bu Le. Kan aneh. Oh, udah good. 3 more, right? Jadi susah. Dari segi apapun memang harus bisa kayak kata Pak Andi. Nanti dibilang Pak Andi pulang aja Bu Dora jadi menteri, katanya kan Bu Ellen susah juga. Soalnya kalau pulang ngapain Bu Ellen kan capek-capek udah tua. Oh, about they know, right? Oh, yeah, thank you. Iya, Buktinya benar. nggak jauh-jauh Bu Ellen ya. Setiap saya pulang dari sini bawa alat-alat bangunan ya, mau canggih, mau bor, mau apa gitu. Itu nanti alat-alat itu bisa dipinjam tetangga, nggak pulang-pulang, hilang tak kemana gitu. Oh gitu. Sifatnya orang Indonesia paling jelek itu lupa daratan. Tapi itu orang Aceh ya sudah teriak-teriak minta bantuan dari PBB loh. Ya tapi kan nggak dikasih pemerintah. Nah, ini baru. Dia nggak peduli pemerintah. Iya, dia nggak peduli. Dan PBB-nya mulai mendengar loh Pak Teddy, teriakan orang Aceh ini gitu. Ya kemarin kan minggu lalu itu Gubernur Aceh dia bilang kok ini kan dikasih gratis oleh Malaysia ini. Ngapain kita nggak mau terima? Diterima, cuman itu tidak ke update ke negara nanti sih itu. Tapi bantuan itu udah masuk yang dari Malaysia. Tapi Bu Ellen, saya bilang keberanian daripada gubernur ini saya akui iya. Yang obat-obatan itu 8.000 ton itu kan dirampok. Iya. Tapi Bu Ellen, ini 9 jam yang lalu Pak Prabowo mengatakan gini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memilih berdiri dengan kemampuan sendiri mengatasi masalahnya untuk menjaga kedaulatan dan memastikan bantuan kemanusiaan tidak berubah menjadi beban politik di kemudian hari. Beban politik apa? Coba, berarti kan ada di dalamnya pemikiran kotor kan? Kalau orang luar negeri bantu aja, nggak ada iming-iming apa gitu loh. Ini baru dikeluarkan loh Bu Ellen. Pak Prabowo aja dan mengeluarkan barusan. Nah tuh,
Kalau Aceh mau tapi presiden nggak mengizinkan gimana masuknya? Setiap masuknya kan melalui Jakarta dulu, Bu Ellen. Bisa langsung kali. Nggak bisa, Bu Ellen. Kan nggak boleh. Semua itu harus melalui Jakarta. Buktinya dari Malaysia udah mereka terima. Ayo, Malaysia. dari Malaysia. Dan dari Malaysia itu ada beberapa LSM ya, bukan hanya satu ya gitu. Dan ada berapa gitu. Ada yang kasih baju untuk kaum ibu ya, apa namanya tuh? Baju apalah? Baju kurung atau baju apalah gitu. Semacam kebaya gitu yang khas buat orang Aceh. Dikasih. Itu memang mungkin pribadi masuknya, Bu. Tapi kalau secara global besar-besaran itu harus melalui bea cukai. Jadi nggak mungkin itu mungkin pribadi kelompok-kelompok kecil. Masalahnya itu. Kasihan kan orang Aceh itu begitu. Kemarin apalagi berapa hari yang lalu ya getaran Pak sampai getarannya berapa itu 7, berapa magnitudo. Jadi susah kalau presidennya mengatakan begitu gimana? Mengharamkan bantuan dari luar. Kalau kamu kasihan sama Aceh sih, Aceh happy. Ya Allah. Ya kan? Nggak boleh ada alkohol. Kalau kamu sama perempuan, kamu dikebukin. Kan mereka happy. Kok kamu kasihan? Ya kan? Sembayang bisa 5 kali sehari. Nggak usah kerja, sembayang aja 5 kali. Mereka happy. Jahat nih si orang. No, I don't know how much the is. No, passcode. Sedangkan pemerintah daerah Aceh gubernurnya aja udah teriak-teriak katanya menerima bantuan dari luar karena udah puyeng nengok situasi di Aceh. Puyeng, mereka happy Torah fasih bahasa Arab, bisa baca buku Arab, ya kan? Alkohol nggak boleh, prostitusi nggak boleh, bini 4 boleh, ya kan? Ceweknya putih-putih, soalnya Scan your dikelukin items. tiap When you're hari. finished, select the Pay Now button. Pak Andi, di Aceh angka HIV paling besar loh. Betul Bu Elia. Ya, tapi Paling kan besar loh. mereka kan happy, Bu Ellen. Ganja boleh, produksi Iya. ganja boleh. Ya happy kan kalau kamu nyedot ganja kan happy tiap hari. Choose your payment type. Ya kan?